Aduh, capek banget hari ini. Hari ini tuh gue cemas banget, takut karena gue udah ngasih isu tentang boykot produk Israel ke klien, tapi takut klien itu nggak terima gitu. Hari ini tuh gimana ya? Hari ini gue dihadapin sama tantangan tidak terduga. Isu boykot itu produk Israel telah menjadi perbincangan hangat lagi sekarang ini, dan klien tuh mulai ragu sama yang gue kasih tentang isu-isunya. Kayak gue nggak bisa deh kalau untuk mikir sendiri tuh, gue nggak bisa kayak deh. Gue harus manggil 2 temen gue deh buat bantu gue mikir terkait isu ini. Gue panggil si Budi dulu deh. Budi, sini deh. Menurut lu gimana Budi terkait isu yang boykot produk Israel ini? Soalnya kita harus cari solusi ini ya, untuk jaga reputasi perusahaan sambil tetap kita menghormati pandangan dan nilai-nilai masyarakat. Budi, gimana menurut lu? Kalau menurut gue ya Mar ya, kita harus segera merespon sih akan hal itu. Soalnya kita harus hati-hati juga, tapi kita harus hati-hati juga ya agar tidak menyinggung pihak manapun. Soalnya takutnya nanti kalau kita ngomong terlalu belak-belakan, nanti malah menyinggung perasaan orang lain gitu Mar. Coba kalau menurut lu sendiri gimana Bin tanggapan terkait isu boykot di Israel ini? Lu ada saran nggak gimana? Menurut gue ya Budi, Mar, kalau menurut gue nih, saran gue, mungkin kita bisa mengedukasi klien tentang produk kita dan nilai-nilai yang kita pegang. Gimana menurut lu berdua? Jadi gue punya saran tuh kayak, kita punya produk nih ya kan, terus kita cara mengedukasinya tuh ya dengan cara kita punya produk gitu. Kita cari sisi yang baik dari produk itu, terus mengedukasi ke mereka, klien kita, biar mereka tuh biar bisa percaya lagi gitu. Gimana menurut lu berdua? Gue setuju sama tanggapan lu Bin. Setuju gue Bin sama tanggapan lu Bin. Menurut lu gimana Budi? Setuju gak? Jadi kita tuh kayak buat produk kita tuh, kita punya produk nih ya kan, terus kita edukasi produknya, terus sama nilai-nilai kita pegang ya kan. Jadi kita kayak mengedukasi lagi hal-hal positifnya ya kan. Gue setuju. Lu gimana Budi? Setuju gak? Setuju kan pasti kan. Ya saran saya sebagai CEO perusahaan ini, tanggapan saya terkait hal itu, kita harus menunjukkan ya, kita semua harus menunjukkan bahwa kita menghargai semua pandangan. Jadi jangan satu pandangan doang, satu belah pihak gitu, tapi kita harus semua menghargai pandangan semua orang. Terus kita sekarang harus fokus, ya untuk pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman ya. Jadi kita untuk kamu contohnya di Mario, Abin ya, kita sebagai manusia harus saling
menghargai semua pandangan kita. Contoh, kamu sekalian bertiga punya pandangan apa, saling menghargai, cari solusinya. Kalau emang ini terkait isu-isu itu, ya kita salah satunya itu kita harus cari pandangannya, kita fokus sama nilai kemanusiaan dan keberagaman, ya. Itu dari saya. Mungkin saya punya solusi, Pak. Gimana kalau kita buat webinar, gimana untuk ngejelasin posisi kita dan mendengarkan masukan dari masyarakat? Gimana, setuju nggak Bapak Audi atau dari si Abin, setuju nggak kira-kira kalau kita buat webinar? Gimana? Jadi buat mengedukasi juga jatuhnya, terus masyarakat masukan, terus kita mendengarkan keluh kesah masyarakat tuh gimana, jadi kita bisa tahu gimana masukan saya. Kita buat webinar. Oke, semuanya masyarakat, kesimpulannya dari webinar ini saya bisa menjelaskan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Jadi kita sebagai perusahaan besar, kami di sini ingin menjadi wadah untuk masyarakat bisa keluh kesah, mencari jalan keluar segala macam. Kita bisa membantu di sini, dan kami percaya bahwa dialog adalah kunci untuk memahami satu sama lain. Harus percaya, karena kita satu sama lain berdialog, berkomunikasi, itu bisa tujuan untuk memahami satu sama lain. Jadi kita bisa tahu teman kita lagi apa atau lagi apa, kita bisa ngerti gitu, maksudnya apa, kemana tujuannya gitu. Terkait pertanyaan Ibu, saya bisa menyimpulkan bahwa tantangan ini itu mengajarkan saya sendiri bahwa komunikasi yang baik dan empatis adalah kunci untuk menghadapi isu sensitif. Kita bisa berkontribusi pada perubahan positif tanpa harus memilih sisi baik, sisi buruk gitu. Jadi saya di sini cukup lega dan merasa optimis untuk masa depan, karena sudah mendengarkan dari masyarakat dan terkait isu boykot produk Israel itu bisa terselesaikan dengan pelan-pelan isunya. Jadi tidak ada kesalahpahaman, jadi bisa diselesaikan secara baik-baik. Kira saya juga webinarnya, dan sekarang kita udah merasa lega ya di sini. Ya, Budi, Bin, kita di sini merasa lega karena kita udah berhasil mengatasi tantangan untuk menjaga reputasi perusahaan kita ini. Ya, jadi nggak ada isu-isu itu, udah nggak ada. Maksudnya tetap ada, tapi tetap pelan-pelan, lama-lama bakal diselesaikan dengan cara baik, dengan cara pelan-pelan gitu. Karena pasti semua masalah pasti ada jalan keluarnya, ya kan? Semua solusi pasti ada gitu. Lagi setiap masalah pasti ada solusinya gitu ya. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Menurut lu berdua gimana? Apakah nggak ada tanggapan? Oh, nggak ada. Siap. Oke. Ya udah pada lanjut kerja nih ya. Udah, itu aja yang penting perusahaan kita udah mulai baik-baik aja, udah nggak ada isu boykot produk Israel lagi ya. Makasih ya, thank you.